Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kembali saya akan bercerita syair kehidupan Satrio Piningit. Pada cerita syair kehidupan kali ini saya ingin membahas cerita The Man from East, atau dalam istilahnya laki-laki dari timur, yang disusun ceritanya oleh Nostradamus. Dalam syair kehidupan, saya mencoba berimajinasi menggabungkan kedua cerita tadi, menggabungkan cerita Nostradamus dan cerita Jangka Jayabaya. Sebelum saya lanjutkan ceritanya, kembali saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua, cerita The Man from East, saya pernah membuat sebuah konten laki-laki dari timur dan budak Angon. Tapi dalam cerita kali ini saya mencoba bercerita tentang laki-laki dari timur dengan Satrio Piningit, menghubungkan sesuai dengan imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Kita mulai ceritanya. Kalau kita berpatok kepada literatur buku yang ada, jelas akan terpegang suatu bentuk ataupun cerita yang berbeda antara Satrio Piningit dan laki-laki dari timur, antara Jangka Jayabaya dan Nostradamus. Karena kedua buku itu menceritakan tentang kondisi lingkungan pada saat laki-laki dari timur menjalani kehidupannya maupun Satrio Piningit dalam menjalani kehidupannya. Itu pun sama waktu saya membuat konten antara laki-laki dari timur dengan budak Angon. Buku, secara literatur buku yang ada, jelas berbeda. Tapi karena ini ada di dalam syair kehidupan, sebuah imajinasi pemikiran, maka saya mencoba untuk menyambungkan dua cerita ini menjadi sebuah cerita. Dari beberapa literatur buku yang saya baca dan beberapa panduan pokok tentang sejarah dari Prabu Jayabaya dan Nostradamus, di situ jelas sebuah perbedaan tahun yang sangat menyolok.
dan beberapa perbedaan seperti ciri lokasi yang jelas dikatakan oleh Nostradamus ada di tengah 3 laut. Lalu cara berpakaian yang jelas berbeda dengan cerita Jangka Jayabaya. Dan hal lain yang mendukung ataupun cerita yang hampir mendekati sama, seperti beberapa kejadian alam dan beberapa sifat dasar laki-laki dari timur sama dengan sifat dasar yang diceritakan oleh Jangkabaya tentang Satrio Piningit. Itu menurut imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Dengan demikian, maka bisa kita coba sambungkan sebelum menjadi manusia dari timur, dia adalah sosok Satrio Piningit. Cerita ini bisa disambungkan menjadi sebuah putaran roda dunia. Dari budak Angon, lalu menjadi seorang Satrio Piningit, dan kemudian dia muncul menjadi laki-laki dari timur. Itu menurut imajinasi yang ada dalam pemikiran saya. Karena dari berbagai cerita yang pernah saya tahu, ternyata semua daerah yang ada di Indonesia itu hanya memiliki satu nama. Berarti bisa kita ambil sebuah garis pemikiran. Budak Angon, Satrio Piningit, dan manusia dari timur adalah satu. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.